tersurat dalam buku Al-Qayyim oleh domba Allah. Karena itu pemirsa yang berbahagia, haleluya, untuk apa yang kita tabur, hukum menabur dan menuai, maka itu firman Allah. Kita masih ada pada serial khotbah 7 rahasia gereja yang adalah tubuhnya Yesus Kristus. Hari ini kita sampai pada tema gereja berisikan berbagai karunia. Sekali lagi tema renungan hari ini, gereja berisikan berbagai karunia. Bacaan firman terambil dari 1 Korintus 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Bagian firman ini akan kita baca berbalasan. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu surah ayat yang genap dan ayat 11. Kita baca sama-sama. Mari kembali dengan hormat saya jemput kita bangkit berdiri. Dan dengan suara yang mantap secara berbalasan, kita bacakan bahagian firman yang terambil dari 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Dan demikianlah bunyi firman Tuhan. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Bersama-sama, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Amin. Hal yang dimulai dengan kalimat sekarang tentang karunia-karunia roh, berarti gereja kaya dengan karunia roh. Dia tidak kaya dengan bahan-bahan yang membuat gedungnya. Gereja itu tidak kaya dinilai berdasarkan bangunannya. Tetapi karunia-karunia roh yang harus berkembang di dalam gereja itulah yang menjadi sasaran Tuhan. Karenanya Rasul Paulus berkata, aku mau supaya kau mengerti karunia-karunia roh dan kebenarannya. Kalau begitu berarti ada karunia-karunia roh yang tidak benar, karunia-karunia roh yang palsu, karunia-karunia roh yang diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan yang bernama hamba-hamba Tuhan yang palsu. Kita sedang hidup pada zaman akhir, bukan pada zaman permulaan. Pada zaman permulaan bernama zaman Adam dan Hawa, nenek moyang manusia. Zaman pertengahan adalah zaman di mana Yesus lahir, Yesus hidup, Yesus mati, Yesus bangkit, dan Yesus naik ke surga. Dan zaman akhir ialah kita sedang menanti kedatangan Yesus untuk kedua kalinya. Ada 3 hal yang perlu direnungkan. Yang pertama, gereja kaya dengan berbagai karunia rohani.
Jadi Bapak Ibu Saudara mau dapat karunia mesti ke gereja. Karena gereja berisikan karunia rohani. Dia tidak ada di mall. Jadi kau pergi ke mall, permisi adek, ada jual karunia rohani. Yang jaga toko lihat dari kepala ke kaki, kaki ke kepala berhenti di hidung. Bapak ini dari belahan bumi mana? Kau pingin lihat karunia-karunia Tuhan dalam hidupmu dan dalam hidup kawan seimanmu, pergi ke gereja. Di gereja kaya dengan karunia rohani, obral, nggak jual. Dalam bacaan ini ada 8 karunia rohani yang sudah dapat peroleh. Karunia yang pertama, pandai berkata-kata. Baca bersama saya ayatnya yang ke-8. Ayat 8 dalam bacaan 1 Korintus pasal 12 berkata begini. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Jadi berkata-kata itu mesti ada hikmatnya. Ada pengetahuannya. Karunia yang berikut, karunia iman, ayatnya yang ke-9. Ayat 9 dikatakan di sana bahwa ayat 9 dikatakan kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Wah, ini satu ini mesti kita berhenti sedikit dan ibarat selah, stop and think. Berhenti sejenak dan merenungkannya. Bayangkanlah kalau kita tidak punya iman. Sedang Alkitab berkata bahwa tanpa iman seorang pun tidak berkenan kepada Allah. Ayat lain, orang benar hidup karena percayanya. Jadi bayangkanlah jika Yakub Nahwai ini tidak punya iman. Hidupnya nas. Hidupnya amblas. Tidak ada pondasi untuk membuat dia kokoh dan berjalan. Karena iman saja menentukan nasib kita. Sedang iman itu kembali juga tidak dijual. Iman itu sumbernya adalah firman Allah yang kita dengar. Jadi pemberitaan firman yang paling mantap itu cuma di gereja. Di gereja lah kita dengarkan pemberitaan firman. Waktu persiapan khotbah kemarin sore, saya persiapan khotbah untuk jemaat berbahasa Indonesia. Ibu gembala kita untuk bahasa Mandarin. Lalu tiba-tiba ibu gembala kita bilang begini, Pak, waduh ini kalau saya duduk pikir-pikir nih, kalau kita semua kita berdua nih, termasuk putra kita yang menangani anak kaum muda. Kalau kita nih khotbah asal khotbah nanti jemaat tidak diberkati, kita dosa lu. Saya tambahkan, benar sayang. Itu pun sudah masuk pikiranku bertahun-tahun yang lampau. Sejak saya memulai pembangunan gereja ini. Jemaat itu datang naik bus 2 kali tukar. Sampai di jalan raya masih naik ojek lagi kemari. Sampai di depan masih dimarahin satpam. Tunggu saja di sini, gak boleh masuk. Udah hilang sejahtera. Baru sampai di gereja pujian kasih itu lemah lembut, kasih itu panjang sabar. Lalu aku bilang, Tuhan aku gak bisa. Aku udah hilang sabar gara-gara satpam. Aku udah rencana pulang aku mau tonjok bibirnya. Dia tidak tahu siapa saya. Saya ini mantan preman Roxy. Nah itu kan. Jadi kalau orang datang ke gereja tidak dapat apa-apa, bukan salah lampu, bukan salah kursi, bukan salah karpet, salah pendeta. Karenanya saya harus berkhotbah begitu rupa sampai surah mengerti. Ada unsur entertainmentnya. Apapun dalam hidup ini mesti ada unsur entertainment, artinya unsur menghibur. Saya pergi lihat orang main ski, harus ada badut yang begini-begini. Pleset, itulah entertainmentnya. Anda pergi ke Ancol lihat ikan lumba-lumba,
Ada pelatih yang belaga jatuh plus. Itu bukan karena dia terpleset sendiri. Sudah itu masuk program. Sirkus, apapun. Selalu ada unsur entertainment. Karena apa? Manusia hidup pada dunia yang stres. Dunia yang bermasalah. Di rumah dimarahin mertua. Di jalan dimarahin tukang ojek. Sampai di kantor dimarahin bos. Ancam pecah. Sampai di gereja pendeta juga khutbah menakutkan. Masuk neraka. Kamu orang berdosa. Tidak layak menyanyi memuji Tuhan. Aduh. Dia bilang, Pak Pendeta, aku tidak bisa tahan. Aku mau keluar aja. Tapi orang yang mendengarkan way out. Jalan keluar dari problema. Jalan keluar dari dosa. Jalan keluar dari stres. Karunia-karunia itu ada di gereja. Yang dapat diperoleh lewat berkata-kata dengan hikmat dan pengetahuan. Dan semua diberkati. Teman bilang, kakak, minggu depan pendeta itu masih khotbah lagi enggak? Lah memang dia pendetanya kok. Dia sudah bilang, kalau dia nggak berkhotbah tiap minggu, dia nggak layak makan gaji dari gereja. Pasti dia lagi. Oh dia lagi ya. Boleh nggak aku bawa teman? Justru dia bilang bawa teman CRT, CRW, selurah, seluruh kota. Oh begitu ya. Jadi orang ke gereja hanya karena cari khotbah. Jadi saya tidak mau iman kita bergeser. Iman tidak boleh pindah dari Yesus kepada sapu tangan. Iman tidak boleh pindah dari Yesus kepada minyak. Karena minyak itu adalah yang dijual dari pabrik minyak. Bukan dia turun dari sorga dan kita tadap pakai tangan. Kalau ada macam begitu mungkinlah. Nah ini minyak yang berasal dari pabrik minyak. Kalau khotbah, kalau kesembuhan, cuman ada pada minyak. Aduh, kenapa kita membatasi kuasa Tuhan yang begitu luar biasa? Hanya buat setetes minyak yang panjangnya pun cuma beberapa mili. Mari hati-hati. Rasul Paulus berkata, aku takut imanmu bergeser dari Yesus kepada Yesus yang lain. Dan Yesus yang lain itu bisa sapu tangan. Yesus yang lain itu bisa minyak urapan. Yesus yang lain itu bisa pribadi pendeta. Bila kita bawa diri demikian rupa sehingga Yesus di depan, kita paling belakang. Karunia lain yang ingin saya berhenti sebentar, yang bernama stop and think, Selah. Yaitu karunia berbahasa roh. Dalam ayatnya yang ke-10. Karunia berbahasa roh ini mesti diluruskan. Saya tidak menentang bahasa roh karena saya pendeta Pantekosta. Dan saya bukan sekedar pendeta Pantekosta, ini yang menjadi nomor 2 yang perlu dipikirkan. Karena saya pendeta yang sekolah. Saya bukan dipungut di pinggir jalan dan bertanya mau jadi pendeta, siap kami lantik bulan depan. Bukan begitu. Saya sekolah 9 tahun. Hanya untuk pekerjaan kependetaanku ini. 4 tahun di Petamburan, 3 tahun di Sekolah Tinggi Teologi Jalan Proklamasi nomor 27. Dan 3 tahun di Korea. Hanya untuk bidang pertumbuhan gereja. Jadi maaf bicara saya orang sekolah. Karenanya saya mengerti apa yang saya katakan. Saya tidak masuk kategori asbun, asal bunyi. Karenanya apa yang saya katakan ini saya belajar. Dan Alkitab dengan tegas berkata bahasa roh itu bukan pameran. Bahasa roh itu bukan saling bertanding. Sehingga orang pegang mic langsung walasika, 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 walasika. Sandal lama, sandal lama, sandal lama, sandal lama. Lalu yang iseng berkata sandal baru sedang nunggu di depan pintu. Karena bahasa roh itu bukan cuma gampang Anda ngomong. Bukan bahasa tiru-tiru.
Seperti bahasa Inggris, how are you? How are you? Bukan itu. Bahasa roh itu mesti dalam penyembahan yang begitu dalam. Coyonggi, gembala sidang gereja terbesar di dunia, berkata, doa 30 menit saja belum cukup. Seperti layaknya Anda garuk belakang setan. Setan lagi diam-diam kau garuk, dia ngamuk. Dan kalau setan ngamuk, konsentrasimu bubar. Tutup mata tapi pikiran melayang, mengerambang kemana-mana. Karenanya mesti banyak nyanyi, menyembah. Baru kau berada pada alam roh. Kau berada pada dimensi yang lain, dimensi roh. Sehingga roh Allah menjamah rohmu. Dan bahasa roh itu bisa dalam bahasa yang sama sekali tidak mengerti. Tapi juga bisa bahasa dimengerti. Bisa saja terjadi seorang ibu, bahasa rohnya bahasa Inggris. Sedang orang itu nggak pernah tahu bahasa Inggris. Tapi ngomong bahasa Inggrisnya sempurna, enak didengar. Seperti layaknya orang Inggris ngomong Inggris. Lalu tiba-tiba ada orang lain yang mengartikannya. Tapi Allah disinilah hebatnya, tidak kekurangan metode. Allah tiba roh. Mampir dalam mulut seseorang dan dia berkata-kata di bahasa roh. Lalu orang mengartikannya. Berarti ada kelanjutan dari kitab Wahyu. Tapi dengan cara yang lain. Tapi sasarannya jelas. Demi pelayanan dan kepentingan bersama. Berarti tidak kepentingan seseorang. Karenanya dengan segala hormat sekali lagi saya berikan himbauan. Bermain gitar, melodi adalah bermain untuk kepentingan banyak orang, bukan kepentingan sendiri. Lagi menunjukkan aksi pandai main gitar. Pemukul drum hendaklah memukul dengan pengertian. Aku pukul untuk Kristus dan kepentingan orang yang sedang hadir. Karenanya aku tidak menampilkan kemahiran pukul drum. Yang menyanyi solo, MC, backup singers. Begitu memuncul kemauanmu untuk kepentingan diri, tekan, hei bodoh. Ini bukan kepentingan pribadi yang lagi dipamerkan. Kepentingan Kristus dan jemaat banyak. Begitu juga berkhotbah. Saya tidak boleh menampilkan diriku kemampuan berkata-kata. Tapi saya mesti tanya diri, apakah yang kukatakan ini membangun iman? Menghibur orang, membawa mereka lebih tinggi dari standar yang pernah mereka raih. Itu tugasku. Jadi pekerjaan apapun, bahasa rohkah, imankah, karunia berkata-katakah, ada rambu-rambu yang membatasinya. Bahwa ini demi pelayanan dan kepentingan bersama. Inilah hal kedua yang saya mau bicarakan. Hal kedua, semua karunia adalah untuk pelayanan dan untuk kepentingan bersama. Baca bersama saya ayatnya yang ke-5 sampai 7. Ayat 5 sampai 7 1 Korintus 12. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Ayat 7, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Tadi dikatakan dalam ayat 5, ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Berarti semua karunia itu ditujukan untuk pelayanan, bukan untuk gagah-gagahan. Berarti melayani Tuhan itu merupakan karunia. Karenanya melayani Tuhan, pelayanan, kita dituntut untuk melayani. Kita tidak boleh ada seperti pengangguran dalam kebun anggur. Alkitab memberi contoh, ada seorang tuan yang punya kebun anggur. Yang dia keluar pada pukul 9 pagi jumpa orang anggur. Hei sobat, kenapa nganggur aja? Kerja di kebun anggurku, upah 1 dinar. Setuju? Setuju, masuk. Dia keluar lagi jam 12 siang. Ketemu lagi si penganggur. Hei sobat, kenapa nganggur aja? Kerja di kebun anggurku, mau? Mau. Upah 1 dinar, mau? Mau. Masuk. Dia keluar jam
3 sore. Ketemu lagi orang lain nganggur. Hei sobat, kenapa nganggur aja? Mau kerja di kebun anggurku? Mau. Upah 1 dinar? Setuju? Setuju. Masuk. Jam 5 sore pembagian hasil upah. Jam 9 datang, jam 12 datang, dan jam 3 datang. Rame-rame dapat 1 dinar. Lah, yang melayani jam 9 dan jam 12 protes. Interupsi Tuhan. Pembagian gaji kok ada pakai interupsi? Apa? Masa aku kerja jam 9, temanku kerja 12. Masa orang ini kerja jam 3 cuma 2 jam dapat upah sama kayak kita? Tuhan bilang, loh, salahnya di mana? Kan tadi kita udah sepakat. Saya tanya kamu, kerja di kebun anggur mau? Mau. Upah 1 dinar mau? Mau. Ya kan yang mau kamu sendiri. Kenapa jadi bingung? Kau jam 12 mau apa lagi? Sama kayak jam itu, jam 9. Oh, masalahmu sama ya? Protes juga gitu. Kan kita kan selalu begitu. Udah janji, tapi mungkir. Kenapa? Tidak takut. Itu saja kan. Tuhan mau kita melayani. Karenanya sekali lagi adik-adik kaum muda, laki maupun perempuan, kau punya suara bagus. Gabung sekarang dengan Kor Hosana. Kalian sudah jumlah 200. Itu nggak muat, mimbar pindah ke sana, kalian kemari. Atau udah kalian blok, seluruh blok kiri. Kor, gak usah pakai maju, mic-nya dibawa ke sana. Gak apa-apa. Yang penting Yesus dimuliakan, kepentingan bersama dapat diberkati. Karenanya dia Tuhan. Karena maut tidak berkuasa atas dirinya. Kuburan bukan tahtanya. Karenanya dia tidak tinggal dalam kuburan. Dia bangkit. Karena surga adalah tahtanya. Kesanalah dia pergi. Dan dia menanti kita. Dengan kalimat berkata, aku pergi. Menyediakan tempat bagimu. Dan kalau sedia tempat itu aku kembali. Menjemputmu. Supaya di mana aku ada. Di situ juga engkau berada. Gereja kaya dengan karunia. Karunia tujuannya pelayanan dan kebersamaan. Dan di atas semuanya, Kristus Yesus menjadi sasaran.